Kasus sengketa tanah di Burangkeng, Kabupaten Bekasi, memasuki babak baru setelah berjalan selama 6 tahun. Ahli waris dari Mustar bin Mustafa, yaitu Fatmawati, Maimunah, dan Emat, berjuang melawan klaim kepemilikan tanah yang diajukan oleh Koran Purba, seorang direktur PT Sakia. Dari tahun 2019, upaya-upaya hukum dilakukan oleh orang yang mengaku atau bernama daripada Koran Purba. Kita dilaporkan di tingkat Polres Kabupaten Cikarang dan juga beberapa kali klien-klien kami diperiksa sebagai saksi dalam laporan tersebut. Namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut terkait dengan perkara tersebut di tingkat kepolisian, dan akhirnya kami mengajukan upaya hukum yaitu menggugat Koran Purba di Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor perkara nomor 92 tahun 2023. Pengacara ahli waris Yudi Deki Purwadi SH mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam AJB tersebut. Dibuat pada Hari Raya Idul Adha, tanah yang tercantum berbeda dengan milik ahli waris. Intinya bahwa putusan kasasi menolak kasasi yang diajukan oleh Koran Purba, yang menjadi dasar yang harus dijalankan adalah putusan pengadilan tinggi, dan putusan Mahkamah Agung ini adalah sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Setelah melalui proses hukum yang panjang, termasuk banding dan kasasi, Mahkamah Agung akhirnya memenangkan ahli waris dan membatalkan akta jual beli AJB yang menjadi dasar klaim Koran Purba. Dapat dibuktikan bahwa akte jual beli tersebut yang dibuat tanggal 20 Oktober tahun 1980 itu dibuat di hari Senin yang bertepatan dengan tanggal merah Hari Raya Besar Idul Adha. Yang kedua, dapat dibuktikan tidak ditemukan satu bukti pendukung pun terkait dengan akte jual beli yang dipakai sebagai dasar untuk melaporkan klien kami dan juga menjadi dasar dalam mengklaim tanah milik klien kami. Karena bagaimanapun tanah klien kami itu sudah ditinggali sejak klien kami lahir sampai dengan adanya penggusuran tol Cimanggis Cibitung di tahun 2017, baru klien kami meninggalkan tempat daripada tanah tersebut. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengurus kepemilikan tanah. Yudi Deki juga berharap aparat penegak hukum dapat lebih teliti dan tidak terpengaruh oleh mafia tanah. Kami berharap bahwa Mahkamah Agung bisa jeli dalam melihat perkara ini, karena tidak mungkin terhadap objek yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sudah sah secara hukum dan ingkrah, itu bisa dihidupkan kembali AJB tersebut, dan tidak mungkin di dalam satu objek itu memiliki dua putusan yang berbeda. Itu. Kasus ini menjadi potret buram penegakan hukum di Indonesia, di mana mafia tanah masih berkeliaran dan merugikan masyarakat.